Selamat siang buat kita semua. Iya. Selamat siang Pak, Bapak. Oke, ya, biar lebih semangat. Ya, jadi coba kalau Bapak bilang selamat siang, kita semua jawabnya semangat luar biasa, gitu ya. Semangat luar siang biasa. semuanya. Semangat luar biasa. Jadi untuk pertemuan kali ini yaitu kita melanjut pertemuan minggu yang lalu, yang dimana minggu lalu kita masih ingat submaterinya apa dan kewajiban Pancasila, asasi manusia dalam. Oke, di sini Bapak ingin tanya dulu, kalau kalian bagaimana? Ini memang benar-benar Saya Pak Sehat Pak, alhamdulillah. Marani saja Sehat Pak. izin Pak. Nanti saya mau izin IKS Pak. Yang izin IKS katanya. Saya boleh nganter nggak? baik. Anissa mau ke Wakai. Saya ikut nganter kalau gitu sih. Saya boleh nganterin nggak? Kita selesaikan dulu proses belajarnya, baru nanti kita kalau ada waktu pulang sekolah kita jenguk teman kita Ranisa. Setuju? Setuju Pak. Oke. Naik Ya, apa Pak? Setuju Pak. Setuju Pak. Kita lanjut pertemuan kita di sini. Bapak ingin mau tampilin kegiatan kita hari ini. Itu Erni karena senangnya renang doang Bu, yang lain gak senang. Bagaimana? Sudah tampil? Sudah Pak, sudah. Proses Pak. Sudah Pak. Di maximize Pak. Kecil ya? Kecil Pak. Sudah. 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 Oke. Pada pertemuan kali ini tentunya kita melanjutkan materi minggu lalu seperti yang sudah kita dahuluin, yaitu materi kasus pelanggaran HAM. Adapun indikator yang mau kita capai bersama, khususnya kalian sebagai peserta didik, yaitu mampu menganalisis kasus-kasus pelanggaran HAM, yang dimana bertujuan agar kalian sebagai peserta didik tentunya dapat menghargai hak asasi manusia tersebut. Yang berikutnya, nanti di dalam proses kegiatan ini, tentunya Bapak akan menampilkan gambar dan juga video, dan diharapkan kepada kalian semua untuk benar-benar peduli ya terhadap kegiatan proses belajar ini. Yang dimana dalam proses pembelajaran dengan mengamati gambar dan video, tentunya yaitu tugas kelompok terkait dengan kasus-kasus pelanggaran HAM. Dan diharapkan di dalam tugas kelompok tersebut, tentunya hasilnya juga dapat dipresentasikan. Baik, di sini bisa melihat dengan jelas kira-kira ini gambar apa ini yang di atas. Seorang anak yang lagi makan Pak, yang satunya lagi pengen juga gitu Pak. Oke. Iya. Terima kasih. Di bawahnya ya. Itu ya, anak yang satu nendang anak yang lainnya Bu, karena tadi nggak kebagian makanan jadi langsung aja ditendang Pak. Baik, terima kasih. Sangat luar biasa. Berikan aplaus buat Sofian. Pak. Iya, terima kasih Bapak. Baik. Dari kedua gambar ini, Bapak ingin minta yang lain pendapatnya terkait dengan kedua gambar. Kira-kira gambar yang kedua ini ingin memberitahukan hal apa ini kepada kita? Tidak mau berbagi Pak. Ya. Melanggar hak. Pelit ya? Pelit. Ya. Iya, pelit, benar. Kalau itu pelit baik nggak ya, buat teman atau lingkungan kita atau sesama kita? Baik Bapak. Enggak lah Pak. Enggak Pak. Tidak ya? Baik. Jadi di gambar ini yaitu menunjukkan adanya rasa sikap egois, ya, tidak mau peduli terhadap teman. Sementara tadi di depan Bapak katakan apa?
sebagai sesama peserta didik, kalian harus menunjukkan rasa saling peduli. Peduli. Agar bagaimana? Tentunya tidak ada yang namanya ditimbulkan yang namanya kekerasan seperti gambar yang dibawa. Baik, yang berikut. Di sini Jelas bisa sekali, Pak, ada lihat pembuangan dengan jelas limbah gambar sungai, apa yang di Pak. atas. Limbah itu Pak, limbah ke sungai itu. Limbah, iya benar Pak. Oke, yang di bawah gambar apa ya? Ini kakak Kayak nginjak gambar sampah orang tuh. kayaknya, Pak. Bukan orang itu sampingan. Orang apa? Nggak kelihatan, Pak. Tikus Iya. itu. Orang itu. Oh ya nggak kelihatan ya? Kita zoom sebentar ya. Iya, Pak, kekuasaan itu Orang adalah itu. pengibaratan, Pak. Kekuasaan itu ya tadi homo homini lupus, Pak. Kekuasaan. Homo homini lupus. Iya, ini penjabarannya dalam bentuk gambar, Pak. Jadi yang kecil itu Oke. dimakan oleh yang besar. Iya, ditindas. Mantap. Diinjak Ya. pintar ya, Terima Pak. kasih buat Nak Diinjak, Sopen Pak. ini. Nak Sopen ini aktif kali memang kalau untuk belajar PPKN. Berikan aplaus dulu sekali lagi. Kelas, Pak. Pasti paling. Kan dia juara 1 di Iya, Pak. Oke. pintar. Jadi Pak. benar seperti yang sudah kita sampaikan bersama bahwasanya gambar yang di atas ini adalah gambar di mana adanya perusahaan ya, perusahaan atau pabrik-pabrik yang tidak peduli dengan yang namanya lingkungan itu tadi. Jadi di sini ada pembuangan limbah dengan sembarang tempat. Kita lihat di situ yang di bawah bentuknya kaki yang di mana ditopang oleh gambar oleh beberapa banyak orang ya, beberapa orang. Artinya di sini apa? Gambar ini menunjukkan bahwasanya adanya ketidakadilan. Jadi bisa dibilang ketimpangan sosial di sini ya, ketimpangan sosial antara yang berkuasa dengan kita masyarakat biasa. Tentu hal seperti ini menurut kalian semuanya Tidak Tidak, baik Pak. Pak. tidak baik. Oke, terima kasih untuk jawabannya. Kemudian di sini ingin Bapak tampilin video ya, video nanti di dalam video tentunya Bapak berharap kita semuanya bisa mengamati dengan baik. Ini presentasinya Bapak tutup dulu sebentar supaya bisa tampil videonya ya. Masih sabar kan? Iya, Pak. Selalu, Pak. Sabar selalu Pak. Nah, sabar selalu ya. Oke, aduh, ini susah juga ya video. Waduh, belum muncul ya? Belum, Pak. Belum, Mana Pak. dia? Kalau Bapak kirim link itu nanti repot juga lagi nih linknya, karena pengaruh sinyal juga ya. Coba sebentar. Moga-moga bisa. Woi. Astaga naga. Ini linknya kayaknya sinyal ya, satu harian ini laptop. Moga-moga nggak meledak. Oke, yang pasti link video sudah Bapak share ke WA Group yang dimana memberikan LKPD kepada masing-masing kelompok ya, kepada masing-masing kelompok. Ini video nggak bisa, tentunya bisa tampil. Ya, adapun nanti pembahasan di dalam gambar, video atau gambar-gambar diharapkan didik khususnya yang hadir hari ini agar dapat mengerjakan yang namanya bagaimana menentukan atau mencari kasus terkait dengan kasus-kasus pelanggaran HAM ini. Oke, sebentar tadi kemana lagi dia?
Aduh. Ini link video. Tidak dapat ya, nggak putar ternyata. Ini pengaruh sinyal. Tadi di sini ada pemadaman listrik ya. Oke, coba perhatikan semuanya dapat ya. Untuk penugasan terkait dengan materi hari ini. Sudah tampil lagi? Proses, Pak. Ada. Masih. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Baik. Jadi di dalam video di situ ada berita terkait dengan seorang anak yang diperkosa. Ya, itu kejadiannya beberapa tahun yang silam. Nah, terkait dengan video yang sudah di-share dan mungkin Bapak berharap kamu sudah menontonnya dengan baik. Menurut pendapat kamu, mengapa kita harus menghargai hak asasi orang lain? Begini Pak, mau jawab saya ya. Silakan Sofia. Kita menghargai orang lain karena menghargai orang lain sama dengan menghargai diri sendiri, Pak. Sesuai dengan ya tadi Pak, nilai kemanusiaan, Pak. Iya, mantap, luar Saya, biasa. Pak. Yang lain bisa berikan masukan? Iya, kita harus menghargai hak Monggo, orang Pak lain karena kita juga haknya kepingin dihargai, Pak. Pak. Iya. Kalau misalnya enggak, nanti berbenturan, Pak. Terima kasih, Pak. Harusnya kali. Oke, luar biasa ya. Berikan aplaus buat Ibu Ayu, Ayunya. Oke. Baik. Jadi tentu melanjutin dengan materi siang ini. Ini di sini Bapak hanya merefresh ulang pemahaman kita terkait pengertian HAM terlebih dahulu. Pengertian HAM tentunya adalah hak asasi manusia yang merupakan hak dasar. Ya, hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia itu. Jadi kita semua sebagai makhluk sosial kalau mempunyai hak dengan hak asasi ini, orang yang orang yang meninggal saja juga itu punya hak. Kalau artinya di mana? Mungkin di saudara kita yang beragama Muslim. Itu udah meninggal harus dimandiin dulu, kemudian dikapanin, disolatin dan selanjutnya. Ini satu contoh bahwasanya semua kita tentunya mempunyai hak. Tapi yang manusianya, kalau yang maaf di luar dari manusia itu tidak bisa kita katakan dia harus punya hak. Oke, itu terkait dari pemahaman untuk merequest ulang pemahaman kita di materi HAM ini. Kemudian kita tahu di minggu yang lalu ya terkait dengan materi substansi bahwasanya PBB telah mengadakan konvensi ataupun perjanjian. PBB ini bukan Persatuan Batak Bersatu ya. Nah, bukan, tapi apa ini Rosida PBB nih? Rosida kemana ya? Oh iya, ada Persatuan Bangsa-Bangsa, lupa yang lain mic, Pak. Oke, mantap. Jadi Bapak harap tetap pada kalian semua mengikuti dengan baik proses belajarnya. Nah, adapun perjanjian PBB tentunya yaitu terkait HAM. Karena kita tahu bahwa setiap negara mempunyai kasus-kasus pelanggaran. Dari pernyataan tersebut, tentu kita harus ketahui dulu
apa itu pelanggaran HAM. Yang berikut, apa penyebab terjadinya pelanggaran HAM. Nah, di sini secara singkat berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 bahwa yang dikatakan pelanggaran HAM adalah perbuatan, ya, perbuatan yang merugikan orang lain, baik itu yang sengaja ataupun yang tidak disengaja. Oke. Lantas bagaimana faktornya? Faktornya tentu itu ada dua, yaitu faktor internal dan juga eksternal. Kalau dikatakan internal, tentu dari dalam diri kita sendiri. Sedangkan eksternal itu dari orang luar atau dorongan teman-teman kita yang mungkin dapat mempengaruhi kita. Lantas, apa sih jenis dari faktor internal ini? Sama dengan gambar yang tadi di depan sudah kita tampilkan. Tentunya adanya sikap egois. Itu tadi makanya Bapak bilang bahwasanya terkait dengan pemahaman materi hak asasi manusia ini, sikap yang tidak mempunyai rasa peduli terhadap sesama ini tidak baik. Jadi Bapak berharap setelah mengkaji pemahaman faktor terjadinya pelanggaran HAM ini, kalian dapat mewujudkan di dalam lingkungan masing-masing. Oke, yang berikutnya dengan LKPD yang sudah Bapak share di grup. Di sini Bapak kasih contoh, ya, contoh-contoh kecil terkait dengan kasus pelanggaran HAM yang terjadi di negara kita. Boleh dibaca ini Pak Nak Rizky? Kasus yang pertama kasus Marsina, seorang buruh pabrik dari Jawa Timur. Oke, bagaimana kasus Marsinanya? Sama kasus Munir. Oke. Udah Pak, gitu aja. Baik. Pernah dengar berita mengenai kasus Marsina? Pernah Pak. Di berita di koran-koran sering lihat Pak di internet juga. Oke, terima kasih. Dan Bapak berharap dari contoh kasus Marsina dan juga kasus Munir ini, kalian semakin dapat memahami ternyata banyak kasus pelanggaran-pelanggaran HAM yang mungkin belum dipublikasikan. Jadi ini adalah salah satu contoh kasus pelanggaran HAM yang terjadi di negara kita yang memang sampai saat ini kasusnya itu belum terpecahkan atau belum terbahas. Oke, terkait dari contoh ataupun gambar-gambar kasus pelanggaran HAM ini, maka sesuai dengan apa yang sudah Bapak bagi, kalian tentunya mengerjakan proyek ataupun tugas kelompok yang sudah Bapak bagi, yaitu mencari kasus pelanggaran hak asasi manusia dari berbagai sumber. Oke, ini nanti masing-masing kelompok untuk mempersingkat waktu, nanti perwakilan-perwakilannya hanya menyebutkan satu kasus saja, ya. Yang kedua, tugas kelompoknya yaitu mencari, ya, mencari untuk bentuk pelanggaran HAM yang terjadi di lingkungan sekitar kita, baik itu di lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat. Jadi tanpa kita sadari sebenarnya kalau untuk yang nomor 2 ini sangat mudah, ya. Tapi yang nomor 1 tadi tentu dari berbagai sumber, Bapak berharap kalian bisa menemukannya dan bisa mempresentasikannya. Nah, di sini Bapak juga akan beritahukan bahwa pembagian kelompok yang Bapak bagi, ya, biar jangan ini ada miskomunikasi. Tentunya pembagian kelompok di sini Bapak sudah tentukan
di melalui WA Group itu, filenya nanti bisa dibaca ulang. Kelompok 1 itu ada daftar nama urut 1 sampai 5. Bapak langsung tunjuk ketuanya si Rosida. Rosida siap ya nanti memimpin atau memandu teman-temannya di grup atau di kelompoknya masing-masing. Untuk kelompok 2, Bapak langsung tunjuk itu ada Ronaldus. Ronaldus, apa kamu di situ? Dia masih Tadi lagi izin, Pak. Ya, izin ke WC tadi. Izin kemana dia? Bapak nggak perhatikan ya, berarti tadi dia izin ya? Nyolong dia berarti ya? Nyolong. Udah Pak, apain aja ya? Pak. Oke, hal seperti itu hal yang tidak baik ya. Oke. Baik, untuk kelompok 3 Bapak langsung tunjuk ada temanmu Siti Elok. Siti Elok ready untuk memandu teman-temannya di kelompok. Nah, Siti. Siap Pak, siap. Oke. Ini baru di-on-kan tadi. Siti ya. Siap. Oke. Terima kasih. Jadi tolong Kelompok nanti 3 ya, dibantu Pak? teman-teman di kelompok. Yang iya, benar. Dan untuk kelompok 4 tentunya Bapak langsung tunjuk Nak Wahyu. Pak. Oke, kita lanjut saja. Masing-masing kelompok sudah siap untuk mempresentasikan hasil Kelompok 4 siap pekerjaannya Pak. tadi. Siap. Alhamdulillah, terima kasih buat Nak Wahyu. Yang lain bagaimana? Sudah oke? Pak. Oke, kalau mari kita Iya, Pak. dengarkan Oke. masukan dari teman-teman yang ada di kelompok masing-masing. Terlebih dahulu tadi ada kelompok 4 ya. Ya Pak. Oke, untuk nomor 1 bagaimana? Pelanggaran HAM-nya itu adalah kasus yang Marsinah tadi Pak, yang Bapak contohkan. Kasus Marsinah itu hak yang dilanggar adalah Ya. kebebasan menyampaikan pendapat dan kelangsungan hidup. Ya. Wow, luar biasa. Penyebabnya itu adalah keterlibatan Marsinah dalam aksi memperjuangkan hak buruh sehingga beliau dianggap sebagai ancaman bagi oknum tertentu, Pak. Penyelesaiannya itu adalah ditangkapnya para petinggi tempat Marsinah bekerja dan dihukum selama waktu 4 hingga. Iya, sangat ini. Berikan aplaus buat kelompok 4. Nomor 2 iya enggak, Pak? Oke, kita kasih kesempatan buat kelompok lain ya, Bu Ayu ya. Oke. Kelompok 2. Oke, silakan kelompok 2. Ya, dari kami kelompok 2 sudah mengerjakan tugas kelompoknya, Pak. Kasus yang kami telusuri adalah kasus aktivis Wirian Juni. Ya, hak yang dilanggar adalah hak kelangsungan hidup seseorang. Penyebabnya adalah penyebab yang sering sekali mengucap pemerintah menjadi momok bagi pemerintah sehingga dibentuklah skenario meracuni Munir di atas pesawat. Ya. Oke, terima kasih. Proses penyelesaiannya, Pak. Pelaku ditangkap dan hanya dipenjara selama 20 tahun, Pak, dibandingkan dengan keinginan keluarga Munir yang menuntut hukuman seumur hidup. Jadi itu dari kami kelompok 4, Pak. Kelompok 2, Pak. Mohon maaf. Iya, terima kasih Nak Ronald. Berikan aplaus juga buat kelompok 2. Baik. Yang minta kelompok lagi mempresentasikan Kelompok 3 ya, Pak.
yang nomor 2-nya. Nomor 2. Di lingkungan keluarga ya, Pak? Iya, benar, Siti. Oke. Menurut dari hasil diskusi kami, kelompok 3, untuk kasus contohnya adalah pelanggaran HAM di ada KDRT itu, jadi kekerasan dalam rumah tangga itu yang dilakukan biasanya suami terhadap istri atau anaknya. Kemudian dan orang tua yang berbuat otoriter. Jadi anak itu tidak boleh berpendapat apa pada orang, semua harus nurut, manut orang tua. Kemudian adanya larangan berpendapat. Mungkin memang tidak kelihatan Pak itu sebagai sesuatu, tapi di sini sebagai suatu pribadi anak tersebut menjadi untuk tidak bisa berkembang psikis dan analoginya tentang permasalahan yang ada dalam dirinya. Dia tidak akan berani berpendapat atau melakukan suatu perbuatan yang menurut keinginan diri sendiri di kemudian hari. Kemudian Oke, itu aja. Luar biasa sekali ya. Berikan aplaus buat teman kita. Terima kasih. Baik. Yang terakhir, kelompok terakhir ya. Bapak minta menurut kamu ya, menurut pendapat dari kelompok kamu, contoh dari lingkungan sekolah. Iya. Contoh pelanggaran HAM di lingkungan sekolah, misalnya bullying, kemudian ada premanisme berupa pemalakan, atau misalnya perundungan. Oke, terima kasih Rosida sudah mewakili kelompoknya. Berikan aplaus dulu buat kita semua kelompok. Luar biasa sekali untuk siang hari ini, dan keaktifannya sudah kelihatan ya, mampu untuk menunjukkan hasil kerjasamanya dan juga kepedulian terkait dengan membahas suatu permasalahan, yaitu tugas kelompok yang sudah Bapak bagi buat kelompok masing-masing. Nah, terkait di materi ini, kepada anak didikku sekalian, Bapak berharap ke depan harinya ini jangan lagi ada terjadi pelanggaran HAM di kelas kita ini. Kamu paling tidak bisa menjadi tauladan di kelas ini, bahkan di rumah tangga, di keluarga itu tadi. Kalau nggak bisa di tempat umum, ya di keluarga dan juga sama teman di kelas. Dan terkait dengan materi ini, Bapak harap semuanya, seluruh anak didik di kelas kita ini, agar benar-benar menjadi ambasador, ya, menjadi ambasador terkait dalam hal penegakan HAM, khususnya menghindari pelanggaran-pelanggaran HAM. Sekian waktu untuk pertemuan di siang hari ini. Bapak ingatkan untuk tetap mengirimkan hasil tugas kelompoknya tadi melalui Japri. Tentu nanti di nomor WA grupnya ada nomor Bapak di situ. Terima kasih buat semuanya, didikku, tetap jaga kesehatan. Salam sehat dari Bapak. Selamat siang buat kita semuanya. Pak. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak.